Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 20050760010. Saya dari program studi pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 8 Sejarah Sastra kemarin dengan judul materi yaitu Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosidi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu latar belakang sejarah sastra. Karya sastra sebagai suatu bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang memperdaya gunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya kesusastraan dibagi menurut daerah geografis dan bahasa. Jadi yang termasuk dalam kategori bahasa atau sastra adalah novel, cerita, cerpen, syair, pantun, sandiwara, atau drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur, sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektivitas kehidupan karena ia harus sadar akan perubahan. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sampai awal abad ke-20. Ketika kesadaran mistis itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri, sekalipun keduanya merekam realitas. Tetapi sejarah adalah ilmu dan sastra adalah imajinasi. Baik, ke materi yang kedua yaitu H.B. Jazin dan penelaah sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula dengan literati studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra di Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita dikenal takdir Ali Syahbana dan Armijin Pane. Sultan Takdir Ali Syahbana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia, tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama dan puisi baru, serta kebangkitan puisi baru di Indonesia. Armijin Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia tetapi dalam bahasa Belanda berjudul Kort Overzicht van de moderne Indonesische Literatuur, yaitu pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern pada tahun 1949. Baru muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabadikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu adalah H.B. Jazin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Berikut ada beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh H.B. Jazin. Yang pertama yaitu Bacaan Mulia Al-Quran. Yang kedua ada Gema Tanah Air, prosa dan puisi pada tahun 1951. Dan yang terakhir ada Hairil Anwar, pelopor Angkatan 45 pada tahun 1956. Masuk ke materi yang ketiga yaitu masalah angkatan. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Hairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga Baru, dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda dari para pengarang Pujangga Baru. Mereka yang mengatakan bahwa pengarang yang muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanya lanjutan belaka dari para pengarang Pujangga Baru. Mereka yang menganggap bahwa peperangan sudah mempunyai identitas sendiri, antara lain Hairil Anwar, Sitor Situmorang, H.B. Jazin, dan lain-lainnya.
juga memberikan warna pada identitas para pengarang pujangga baru, Sultan Takdir, sampai pada perbandingan-perbandingan yang ekstrim. Selanjutnya yaitu hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya sastra seseorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu belang beton, dan baru tahun 1969 ada hadiah resmi yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Untuk diketahui, di bawah ini disertakan daftar hadiah-hadiah dan para pemenang serta tahunnya. Berikutnya yaitu hadiah-hadiah sastra yang diberikan kepada para pengarang sastra di Indonesia. Yang pertama ada Hadiah Sastra Nasional BMKN. Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik. Yang kedua ada Hadiah Sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil di tahun 1963. Yang ketiga ada hadiah tahunan pemerintah, yaitu memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah termasuk juga para sastrawan. Yang keempat yaitu majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan terbaik yang dimuat di dalamnya. Baik, sebagai akhir dari materi yang saya review pada hari ini, seperti biasa saya akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya adalah Yasin adalah seorang penelaah dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Yasin adalah sosok yang sangat berpengaruh, dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan bimbingannya, muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitu pula dengan sarjana asing, banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan itu dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itulah, sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain itu, ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusastraannya saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas.